Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dina Prasia dari jurusan Analis Kesehatan Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu materi pertama mengenai sistem pernapasan. Sistem pernapasan merupakan tempat pertukaran gas yang terjadi di dalam jaringan atau pernapasan dalam dan di dalam paru-paru atau pernapasan luar. Nah, sistem pernapasan terdiri dari beberapa bagian. Ketika udara masuk ke dalam rongga hidung, terjadinya mekanisme yang disebut dengan inspirasi. Di dalam rongga hidung inilah udara disaring oleh rambut-rambut dari partikel-partikel hidung yang turut masuk menyertainya. Dan udara tersebut dihangatkan serta dilembabkan sesuai dengan suhu tubuh. Kemudian dari hidung udara masuk ke faring, yaitu persilangan udara dan makanan bertemu. Faring ini sendiri adalah tempat dilaluinya udara pernapasan yang masuk dan makanan melalui saluran rongga mulut. Kemudian dari faring udara ini masuk lagi ke laring. Nah, di belakang lidah, di depan laring ini terdapat yang namanya epiglotis yang berfungsi sebagai mengatur masuknya udara dan makanan untuk diteruskan ke tempatnya masing-masing. Ketika kita menelan makanan, laring ini naik ke atas dan epiglotis didorong sehingga terdapatnya glotin. Glotin ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Nah, makanan itu tadi diteruskan hingga menuju esofagus hingga terus berjalan ke lambung. Nah, ketika makanan ini turun ke lambung, glotis membuka dan udara pun masuk ke dalam laring. Laring ini adalah saluran teratas dalam sistem pernapasan. Kemudian dari laring, udara ini masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea terdapat yang namanya kartilago atau tulang rawan, yaitu tempat memperkokohnya yang akan membuat udara itu akan tetap bisa masuk. Betul? Tidak terdapat juga yang namanya epitelium. Nah, epitelium ini terdapat yang namanya cilia dan muskus atau selaput lendir tipis. Nah, muskus ini berfungsi untuk merangkap debu-debu, polen atau kontamina yang berhasil lolos dari rongga hidung. Kemudian udara ini dari trakea menuju ke bronkus atau cabang. Nah, bronkus ini masing-masing mengarah ke dalam paru-paru, dan di dalam bronkus terdapat lagi cabang-cabang di paru-paru yang menjadi saluran-saluran kecil yang disebut dengan bronkiolus. Nah, setelah dari bronkiolus, kemudian udara menuju ke alveoli. Dan dalam alveoli itu terdapat dengan alveolus atau kantong udara yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas CO2 dan O2, di mana oksigen yang masuk ke alveoli akan terlarut di dalam jaringan yang lembab. Kemudian setelah udara itu masuk
dan dia akan dikeluarkan melalui rongga mulut, melalui mekanisme yang disebut dengan mekanisme ekspirasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu mengenai sistem sarapan. Nah, sistem saraf, unit terkecil yang menyusun sistem saraf ini disebut dengan sel saraf. Nah, sel saraf ini terdiri dari dua jenis sel. Yang pertama itu adalah neuron. Nah, neuron ini merupakan sel-sel yang berfungsi untuk mengirimkan informasi berupa sinyal. Nah, sinyal seperti apa? Misalnya saat kita ingin menggerakkan tangan, otak kita akan mengirim neuron ke otak kita agar tangan kita bergerak ke kanan maupun ke kiri. Ataupun saat jari kita memegang sebuah benda, nah tangan kita akan mengirim neuron ke otak agar kita dapat mengetahui bahwa permukaan tersebut kasar ataupun halus. Kedua itu ada neuropoplia. Neuropoplia ini sangat berbeda dengan neuron. Tidak seperti neuron, neuropoplia ini tidak dapat mengirim sinyal. Dia hanya berfungsi sebagai cheerleader dari neuron, yang dimana neuropoplia ini memberikan nutrisi oksigen kepada neuron saat neuron ini mengirim sinyal, ataupun mendukung dan melindungi neuron agar bekerja secara optimal. Sel-sel saraf inilah yang kemudian menyusun sistem saraf sehingga berjalan dengan sedemikian rupa. Nah, sistem saraf ini terdiri dari dua divisi. Yang pertama itu ada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ini tersusun atas dua struktur, yaitu otak dan sumsum tulang. Sistem saraf pusat ini terletak di tengah tubuh kita. Otak adalah organ yang tersusun atas 100 miliar neuron. Otak terletak di tenggorokan, tepatnya di cranial cavity. Tulang-tulang yang mengelilingi cranial cavity dan melindungi otak itu disebut dengan cranial bone. Nah, di bawah otak itu ada yang namanya tulang occipital. Di dalam tulang occipital itu terdapat foramen magnum yang dimana berfungsi untuk menghubungkan antara otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini tersusun atas ratusan bahkan ribuan neuron, dan sumsum tulang belakang ini dilindungi oleh tulang belakang. Kemudian yang kedua itu adalah sistem saraf tepi. Berbeda dengan sistem saraf pusat, sistem saraf tepi ini tidak berada di tengah-tengah tubuh kita, melainkan dia ada di tepi, yang berarti di ujung-ujung tubuh kita atau di ujung-ujung sistem saraf pusat kita. Nah, sistem saraf tepi ini terdapat nervus. Sebelumnya kita ke neuron lagi. Nah, neuron ini terdapat jaringan-jaringan yang keluar seperti ini yang disebut dengan dendrit. Nah, terus terdapat yang menghubungkannya, terdapat inti sel yang menghubungkannya, dan setelah itu terdapat dengan stoma atau badan sel. Kemudian terdapat ekor panjang yang disebut dengan akson, dan di ujung ini biasanya disebut dengan akson terminalis. Nah, yang merah ini tuh adalah arteri, sedangkan
misalkan yang biru itu adalah vena. Nah, nervus ini terdiri dari dua macam, yaitu nervus cranialis itu adalah saraf yang menghubungkan dari otak ke seluruh tubuh, dan nervus spinalis itu dari sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh. Nervus itu nantinya menginterpretasikan agar sistem saraf kita bekerja ke seluruh tubuh secara optimal. Penjelasan materi ketiga yaitu mengenai sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah merupakan organ sirkulasi darah yang tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah, yang berfungsi untuk memberikan dan mensuplaikan oksigen yang akan diperlukan untuk metabolisme tubuh. Yang pertama itu ada jantung. Jantung merupakan organ yang terletak di dada sebelah kiri. Ukurannya sebesar sekepal tangan pemiliknya masing-masing. Jantung berfungsi untuk memompa darah, memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Agar darah dalam jantung tidak tercampur, jantung mempunyai sekat atau katur. Kedua, cara kerja jantung yaitu jantung berrelaksasi, di mana otot jantung itu mengendur seperti seolah-olah dia mengembang, dan darah itu berada di serambi, Nah, betul. Lalu jantung berkontraksi, di mana otot jantung mengunjuk, dan darah itu berada di bilik. Kedua, ada pembuluh darah. Terdapat jenis-jenis pembuluh darah. Yang pertama ada arteri, yaitu darah dibawa dari dan keluar jantung. Terus ada aorta, pembuluh darah terbesar. Ada kapiler, yaitu yang menghubungkan pembuluh darah ke organ seluruh tubuh. Terus ada vena, yaitu darah dibawa dari jantung kembali ke jantung. Terus ada arteri pulmonalis, terus ada vena pulmonalis yang dimana berfungsi untuk mengantarkan aliran darah dari paru-paru kembali ke jantung. Dalam sistem peredaran darah terdapat 2 siklus. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil merupakan sistem yang membawa darah. Dalam sistem peredaran darah terdapat 2 siklus, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, sistem peredaran darah kecil itu di mana darah dibawa dari jantung ke paru-paru, dan sedangkan sistem peredaran darah besar di mana darah dibawa dari jantung kembali ke seluruh tubuh. Demikianlah hasil penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.